Gelaran Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada 3-27 November menjadi ajang ideal bagi para talenta muda untuk unjuk kemampuan dan mengambil langkah besar berikutnya dalam karir mereka, termasuk dari kawasan Asia. Gelombang baru bintang-bintang muda Asia kini bersiap menarik perhatian dunia. Turnamen ini bukan sekadar arena pembuktian bagi generasi pesepak bola masa depan, tetapi juga panggung bagi para pemain muda Asia untuk memperlihatkan potensi luar biasa dan kualitas teknis yang mengesankan. FIFA pun menyoroti sejumlah nama yang berpotensi menjadi kisah besar berikutnya dari Asia, meneruskan warisan generasi emas yang dulu pernah menginspirasi dunia sepak bola. Salah satunya adalah penyerang timnas U17 Indonesia, Fadly Alberto. Performa impresif Fadly Alberto bersama timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 lalu menjadi salah satu penilaian penting bahwa dia akan bersinar di masa depan. Pemain muda Bhayangkara FC itu tampil sebagai sosok penting dalam dua kemenangan bersejarah Garuda Muda atas Korea Selatan dan Yaman. Hasil yang memastikan langkah Indonesia ke Piala Dunia U17 2025, tulis FIFA. Seperti diketahui, timnas U17 Indonesia akan memulai perjalanan mereka di grup H Piala Dunia U17 2025 pada Selasa. Pada laga tersebut, mereka akan menghadapi Zambia di lapangan 7, Aspire Zone, Doha, Qatar, kick-off pukul 22.45 WIB. Nama Shin Tae-yong kembali menggema di ruang publik sepak bola Indonesia. Meski Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menegaskan tak ada rencana untuk memanggil kembali pelatih asal Korea Selatan itu, desakan agar cinta lama bersemi kembali antara Shin dan timnas Indonesia tetap menguat dari kalangan internal federasi. Setelah Patrick Kluivert resmi berpisah dengan PSSI menyusul kegagalan membawa tim Garuda lolos ke Piala Dunia 2026, kursi pelatih tim nasional kini lowong. Dalam situasi genting ini, satu nama paling sering disebut yakni Shin Tae-yong, sosok yang sebelumnya menukangi Indonesia sejak 2020 dan sukses membawa perubahan besar dalam disiplin serta pola bermain skuad merah putih. Rumor makin kencang ketika beredar kabar bahwa 10 anggota Komite Eksekutif Exco PSSI disebut-sebut telah sepakat untuk membawa kembali Shin Tae-yong. Namun, hingga kini, belum ada satupun keputusan resmi dari Komite Eksekutif PSSI soal siapa pelatih baru timnas Indonesia. Semua masih dalam tahap pembahasan internal. Pelatih kepala timnas Indonesia U17, Nova Arianto menegaskan bahwa seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi tantangan di Piala Dunia U17 2025 Qatar. Garuda Muda akan mengawali langkah mereka di ajang bergengsi ini dengan menghadapi Zambia pada Selasa 4 November 2025 mendatang di Aspire Zone, Al Rayyan, Qatar. Setelah menjalani 3 laga uji coba di Dubai menghadapi Paraguay, Pantai Gading dan Panama, skuad Garuda Muda bertolak ke Qatar pada 1 November dan kini sudah tiba dalam kondisi prima. Setelah 3 kali uji coba di Dubai menghadapi Paraguay, Pantai Gading dan Panama, kami berangkat ke Qatar tanggal 1 kemarin. Bersyukur kami tiba dengan selamat dan seluruh pemain dalam kondisi siap, ujar Nova. Nova menjelaskan, sejak awal pembentukan tim, target utama memang untuk tampil di Piala Dunia U17. Proses panjang telah dijalani sejak ajang Piala AFF, kualifikasi hingga Piala Asia U17, dengan kerja keras dan konsistensi dari para pemain muda Indonesia. Namun, Nova menegaskan bahwa pencapaian di Piala Dunia bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Ia berharap para pemain dapat terus berkembang hingga menembus timnas Indonesia senior. Piala Dunia ini adalah level tertinggi di usia mereka, dan saya ingin mereka menikmati prosesnya. Saya lebih senang kalau para pemain ini nantinya bisa bermain di timnas senior daripada hanya sukses di satu turnamen, karena mereka adalah masa depan sepak bola Indonesia, tambahnya. Nama Ratu Tisha tiba-tiba menjadi perbincangan karena desakan publik yang memintanya untuk memimpin PSSI menggantikan Erick Thohir. Hal ini karena gelombang kekecewaan supporter terhadap performa timnas Indonesia yang baru saja gagal lolos Piala Dunia 2026 Qatar. Kritik tajam supporter langsung menyasar pada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Keputusan Erick Thohir mengganti pelatih Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert di tengah kompetisi dianggap sebagai biang kekacauan. Di tengah badai hujatan terhadap kepemimpinan Erick Thohir, publik ramai-ramai menyuarakan satu nama sebagai sosok yang paling layak memegang kendali, yakni Ratu Tisha.
Desakan untuk mengganti Erick Thohir dengan Ratu Tisha pun viral, bahkan disertai permintaan agar pelatih lama, Sintayong, kembali didatangkan. Di saat yang bersamaan, Ratu Tisha resmi dicopot dari Ketua Komite Teknis dan Pengembangan PSSI oleh Erick Thohir pada 16 September 2025. Meskipun dicopot, Ratu Tisha masih memegang jabatan yang sangat strategis di PSSI. Hingga kini, dia tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Umum II PSSI periode 2023-2027. Dengan posisi itu, Ratu Tisha tetap memiliki andil besar dalam pengambilan keputusan dan arah kebijakan sepak bola nasional. Hal itu mencakup strategi organisasi, hubungan internasional, hingga pengembangan kompetisi. Bukan hanya di level nasional, kiprah Ratu Tisha juga diakui di kawasan Asia Tenggara. Sejak 2019, dia aktif menjabat sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN, sebuah jabatan penting yang menempatkannya dalam jaringan sepak bola regional. Bek sayap Timnas Indonesia, Calvin Verdong, kembali tampil penuh saat Lille OSC meraih kemenangan tipis 0-1 atas Angers SGO Minggu waktu setempat. Calvin Verdong dipercaya tampil sejak menit pertama sebagai bek kiri dan mencatatkan performa solid sepanjang laga. Berdasarkan data resmi Ligue 1, pemain kelahiran Dordrecht itu mencatat 88% akurasi umpan. Verdong juga aktif dalam fase bertahan dengan 11 kali pemulihan bola, 3 kali sapuan, 2 intersepsi, dan 1 blok penting. Verdong juga berhasil memenangkan 2 duel udara dari 3 percobaan, membantu lini belakang Lille menjaga gawang mereka tetap aman tanpa kebobolan. Meski tak banyak terlibat dalam serangan, dengan catatan 0 tembakan dan tanpa sentuhan di kotak penalti lawan, kontribusinya di sisi pertahanan terbukti krusial dalam menjaga keunggulan tim. Kemenangan Lille ditentukan oleh gol tunggal Felix Correa di penghujung babak pertama, tepatnya pada menit ke-45+2, setelah menerima umpan terobosan dari Ayub Baudi. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta di laga ini dan memastikan 3 poin bagi tuan rumah. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menekankan pentingnya kesiapan mental para pemain untuk di Piala Dunia U17 2025 Qatar pada 3-27 November 2025. Timnas Indonesia U17 berada di grup H Piala Dunia U17 2025 bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Nova menyebut bahwa mental menjadi aspek penting yang harus dibenahi sebelum Timnas Indonesia U17 menghadapi lawan-lawan kuat di Piala Dunia U17 2025. Menurutnya, meski kualitas individu para pemain Timnas Indonesia U17 tidak kalah, faktor kepercayaan diri dapat menentukan hasil di lapangan. Arsitek tim berusia 45 tahun itu menjelaskan bahwa para pemain Timnas Indonesia U17 sudah mendapat pengalaman penting selama uji coba internasional. Nova menyebut latih tanding dengan Paraguay, Pantai Gading, dan Panama, yang ketiganya merupakan Timnas U17, menjadi pembelajaran berharga bagi Timnas Indonesia U17. Nova mengungkapkan bahwa fisik bukanlah alasan untuk menyerah. Dia meminta para pemain Timnas Indonesia U17 tetap memiliki kepercayaan diri dan keberanian bersaing di Piala Dunia U17 2025. Tapi saya bilang ke pemain, ya bagaimana kita mempunyai mental yang kuat agar kita bisa bersaing. Kalau kita tidak mempunyai mental yang kuat, ya pastinya akan sulit kita bisa bersaing dengan nanti Zambia U17, Brazil U17, dan Honduras U17, tutur Nova. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, dikabarkan masih tetap terbuka apabila diminta PSSI untuk kembali mengasuh skuad Garuda. Meskipun demikian, juru taktik asal Korea Selatan itu menyimpan trauma tersendiri. Hal itu disampaikan oleh pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, dari hasil pembicaraannya bersama Jeong Sek-so, mantan penerjemah Sintayong selama menjadi arsitek Timnas Indonesia. Dari perbincangan itu, JJ menjelaskan apabila Sintayong sebetulnya masih terbuka jika diminta untuk kembali menahkodai Timnas Indonesia. Namun ada sebuah keraguan yang menghantui pelatih asal Korea Selatan itu. Sintayong mengalami trauma akibat pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh federasi. Padahal ketika itu dia baru saja membawa Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Akan tetapi karena merasakan cinta dan kasih sayang dari fans dan pendukung Timnas Indonesia, ex-pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu tetap membuka diri untuk kembali menangani skuad Garuda. Meskipun demikian, keputusan untuk memboyong kembali STY ke Timnas Indonesia memang berada di tangan ex-ko PSSI. Mereka yang memegang kewenangan untuk mengambil kebijakan terkait tim nasional. Dari pengamatan Bung Ropan, PSSI tampaknya lebih memilih untuk menunjuk pelatih baru. Mereka ingin memastikan juru taktik anyar ini bisa bertugas